ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Shalom Yud, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Untuk sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang mau saya info ke teman-teman nih. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman Yud yang baru pertama kali hadir dan join di ibadah online GKKD Jakarta. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, saya mau ajak teman-teman yuk join di Blesscom. Kita mau sama-sama didukung, kita mau sama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan, maupun dalam hobi yang mungkin teman-teman punya hobi apa, kita boleh sama-sama lakuin bareng di Blesscom kita. Yang kedua, saya mau info untuk teman-teman yang rindu didoakan, boleh menghubungi hotline di 0822 39 400 400. Kemudian untuk persembahan minggu, teman-teman boleh melakukan scan QRIS yang ada di layar teman-teman. Begitu juga untuk persembahan perpuluhan dan juga persembahan GKD Center. Dan yang gak kalah serunya dan gak kalah penting, saya mau info teman-teman, kita ada acara Youth Ignite yang akan diadakan di bulan Agustus ini. So jangan lewatkan acara ini karena pasti seru dan pasti memberkati. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom Youth. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian yang menyatakan kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Yes. Tiada taranya,
kita nyanyikan lagu ini, kita katakan Tuhanlah kekuatan setiap kita. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan, Engkau kekuatan kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
menyatukan hati kita. Kita datang sama Tuhan. Kita bawa puji-pujian, ucapan syukur yang terbaik untuk Allah, untuk Tuhan, untuk Bapa, untuk Raja kita. Yang terbaik dari hatimu. Kami bawa pujian, kami bawa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Sekalipun kami jatuh, kami tidak tergeletak. Sekalipun kami jauh, Engkau bawa kami Tuhan kembali mendekat sama Engkau. Thank you Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar yang Tuhan selalu berikan untuk setiap kami. Thank you Tuhan. Oh Jesus, beautiful Savior, God of all majesty.
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful.
Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Saya percaya kita semua bisa mengalami hadirat Tuhan meskipun dalam suasana ibadah online. Haleluya. Mari kita bersama datang kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih kami yang mau dengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan, topik kita kali ini adalah Cry for Revival. Entering the battle, run for the vision. Wah, topik yang luar biasa, saudara. Ya, kita percaya pada saat krisis harus ada tangisan untuk revival. Umat Israel ketika mengalami krisis, mereka selalu datang pada Tuhan. Baik itu krisis secara politik ketika mereka dikalahkan oleh musuh, mereka dijajah, mereka dijarah, mereka diperkosa, maupun ketika terjadi bencana alam maupun sampar seperti yang kita alami sekarang, maka umat Israel menangis di hadapan Tuhan. Ada tangisan untuk terjadi pemulihan yang biasanya selalu diawali dengan pemulihan rohani dulu, revival dulu, dan kemudian disusul dengan pemulihan fisik, keselamatan daripada penjajahan, kemenangan terhadap musuh. Dan kali ini kita akan membahas tentang hal ini, saudaraku. Mari kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 7 dan 9. Saya akan bacakan. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 7 dan 9. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, pada mereka menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Puji Tuhan. Baik saudara, firman Tuhan bilang, umat Tuhan ketika mereka menyembah berhala, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ketika umat Tuhan menyembah berhala, terjadi perang di pintu gerbang. Apa maksudnya, saudaraku? Ketika mereka mulai menyembah berhala, maka hukuman Tuhan datang, mereka dihancurkan, dijajah, dijarah oleh musuhnya. Ketika panen lagi diambil lagi, perempuan-perempuan mereka diperkosa, tentaranya dibunuh, senjatanya dilucuti, diambil tombak, pedang, dan sebagainya, sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Nah, itu karena dosa-dosa mereka menyembah berhala. Tapi kemudian, saudara, umat Tuhan mulai berdoa. Di sini mereka mulai menangis mencari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan menangis, umat Tuhan mulai mencari Tuhan. Dan Tuhan mulai mengirimkan kegerakan kepada mereka. Lalu Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan. Yang dimulai dari mereka menangis, mereka mencari Tuhan. Tapi kemudian tidak hanya menangis, pada saatnya Tuhan ingin melakukan kegerakan. Tuhan mengajak para hamba-hamba Tuhan untuk memulihkan Israel, baik secara rohani maupun secara fisik, yaitu dengan memenangkan peperangan atas musuh. Dan ini yang terjadi dengan Deborah, saudaraku. Kita tahu di sini Tuhan bangkitkan Deborah. Tuhan bangkitkan panglima-panglima Israel, katanya, yang dengan sukarela turun ambil bagian dalam peperangan. Tapi kita cry for revival, entering the battle. Dan di sini kita lihat para panglima Israel. Mereka menangis, mereka berdoa. Ketika Tuhan jawab doa mereka, Tuhan menyuruh mereka mulai masuk dalam peperangan. Mereka masuk peperangan dengan sukarela, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan ketika mereka masuk, kita lihat pasti ada resiko. Ya, ketika mereka masuk, mereka juga mengalami intimidasi. Karena ketika musuh menjajah mereka, mereka sangat terintimidasi, mereka sangat ketakutan, mereka dilucuti, tidak ada tombak. Di situ katakan tidak ada tombak, tidak ada pedang, tidak ada panah, semua dilucuti oleh musuh. Dan ketika musuh datang, mereka tidak bisa melawan, mereka terintimidasi, ketakutan melihat bahwa musuhnya seolah-olah sangat kuat. Sehingga ketika Tuhan mengajak mereka untuk berperang, para panglima Israel menguatkan hati. Mereka mau masuk, mereka mau mempertaruhkan hidup mereka untuk ikut perangnya Tuhan, untuk masuk dalam perang Tuhan dengan sukarela, dengan menempuh segala resiko. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu kegerakan yang sangat terkenal di Eropa, di Barat maupun di Amerika. Yang pertama disebut Great Awakening pertama.
Itu terjadi kira-kira 1720-an. Dan kita tahu karena ada krisis moral, saudara. Ya, gereja baru mengalami pembaruan dari agamawi, karena perbuatan ketika Martin Luther lakukan pembaruan tahun 1500-an, maka gereja mulai selamat karena iman, percaya hanya karena iman selamat. Tapi rupanya kebablasan, sehingga gereja tidak hidup kudus. Ya, mereka menganggap tidak perlu hidup suci, mereka memang percaya keselamatan hanya anugerah, tapi Tuhan tidak ingin kita hidup sembarangan. Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan. Sehingga anak-anak muda melihat orang tua munafik, ya mereka hanya omongnya saja, tapi kelakuannya jauh. Gereja mulai membosankan, sama dengan dunia. Ya, kemerosotan moral terjadi. Lalu ada orang-orang yang menangis, hamba-hamba Tuhan mulai menangis, rindu gereja kembali kepada firman Tuhan, kembali pada kesucian hidup. Mereka mulai menangis, mulai mencari Tuhan. Bahkan beberapa orang mereka pergi ke Amerika dari Inggris, mereka mencari satu tanah baru dengan kerinduan membangun satu negara yang mengasihi Tuhan, yang sungguh mempraktekkan kekristenan. Karena di Eropa mereka bahkan dicela ketika mereka ingin mengadakan perubahan, mereka dicela, mereka dianiaya bahkan, saudaraku, itu yang terjadi. Tapi kemudian beberapa tokoh yang menangis dan mulai bergerak. Ya, di Eropa ada John Wesley, Charles Wesley, juga George Whitefield. Tapi George Whitefield ini juga balik ke Amerika, mengadakan khotbah kemana-mana bersama Jonathan Edwards, saudaraku. Dan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Gereja-gereja mulai dipulihkan. Gereja-gereja mulai tersungkur di kaki Tuhan, mengalami kelahiran kembali. Mulai dilahirkan kembali menjadi gereja yang percaya keselamatan anugerah. Tapi mereka juga ingin hidup dalam kesucian dan kekudusan. Mereka juga belajar menghormati kekudusan Allah. Belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Dan revival terjadi. Negara-negara Eropa mulai berbondong-bondong mencari Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Dan akibatnya sangat luar biasa. Ya, bangkit gereja-gereja Injili yang mengasihi Tuhan. Dan roh Tuhan dicurahkan. Dan kita tahu salah satu hasil di dunia sehari-hari di marketplace adalah terjadinya revolusi industri yang sangat mengubahkan di dunia. Ditemukan penemuan yang luar biasa yang mengubahkan dunia. Pertama ditemukan mesin uap, sehingga transportasi kemana-mana sangat mudah. Karena ada kereta api, karena ada kapal yang pakai uap, bukan tenaga manusia lagi, cepat kemana-mana. Kemudian juga ada mesin-mesin membuat industri, baju-baju dibuat dengan sangat cepat, harga-harga yang dulu sangat mahal, karena terjadi mass production menjadi sangat murah, terjadi perubahan besar-besaran yang sangat mempermudah kehidupan manusia, mengangkat peradaban manusia. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Dan terjadi perubahan dalam kehidupan gereja, mulai dipulihkan, mulai berkudusan. Kemudian Great Awakening juga terjadi. Itu sekitar 1800-an, saudaraku. Dengan tokoh salah satunya adalah Charles Finney, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa terjadi? Karena pada saat itu terjadi krisis lagi. Dan kita tahu negara-negara barat karena kemajuan teknologi di bidang industri, di bidang senjata, di bidang transportasi, mulai ekspansi ke daerah-daerah lain. Dan mulai melakukan penjajahan. Bukan hanya penjajahan, tapi perbudakan, saudaraku. Sesuatu yang sangat mendukakan hati Allah. Sesuatu yang sangat merusak peradaban kehidupan manusia. Sesuatu yang sangat-sangat merusak harkat daripada manusia. Tuhan tidak suka, saudaraku. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang mulai menjerit dan melihat. Ada krisis kemanusiaan, perbudakan, penjajahan. Mulai bangkit orang-orang Kristen yang menolak perbudakan penjajahan. Mereka ditentang habis-habisan, saudara, pada awalnya. Karena gereja masih ingin memperbudak manusia. Membuat mereka enak, tapi ada manusia lain yang diperbudak. Dan terjadi kebanggaan rohani yang luar biasa. Gereja-gereja pada awalnya menolak, tapi lama-kelamaan banyak gereja yang makin menerima, makin dilawat Tuhan. Terjadi kegerakan dan perbudakan, hasilnya dihapus, saudaraku. Bahkan penjajahan dihapus. Kita tahu kita 1945 merdeka. Salah satu yang mendukung adalah Amerika untuk kemerdekaan kita. Salah satu karena bangsa-bangsa di barat mulai menyadari dan mulai menghapus perbudakan dan juga penjajahan, saudaraku.
terjadi perubahan besar. Dan sekarang juga kita alami krisis, saudaraku, krisis COVID yang menyebabkan banyak orang sakit, banyak orang mati, ya jutaan orang sakit terpapar, banyak orang mati, jutaan juga yang sudah meninggal dipanggil Tuhan, keluarga-keluarga berduka, ekonomi yang drop berpengaruh pada para politisi banyak bangsa, saudara. Saudara, kita ingin sama-sama bilang pada saat ini terjadi krisis. Ya, krisis yang menakutkan hati banyak orang. Dan kita tahu sama-sama ketika krisis terjadi, inilah saatnya umat Tuhan cry for revival. Ini saatnya kita umat Tuhan, kita gereja Tuhan bergandengan tangan untuk menjerit untuk kebangunan rohani, terjadinya revival. Ini saatnya, saudaraku. Ya, gereja Tuhan datang kepada Tuhan untuk menangis, untuk minta terjadi revival, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan sedang memanggil umatnya. Tuhan sedang membangkitkan panglima-panglimanya. Tuhan sedang membangkitkan laskarnya. Ya, pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, panglima-panglima gereja Tuhan yang berani menempuh resiko, menembus segala intimidasi ketakutan, menembus segala ketakutan yang disebabkan oleh hiruk pikuk, ya hiruk pikuk, bahkan hoax, bahkan ketakutan yang ditimbulkan oleh intimidasi COVID. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita coba renungkan, saya coba renungkan, kira-kira apa yang gereja lakukan di masa pandemi. Saya temukan apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Ya, Martin Luther juga mengalami pandemi bubonik. Martin Luther tahun 1500-an, kita tahu dia tokoh reformasi Protestan, dan sebelumnya sudah terjadi, saudaraku, pandemi yang disebut dengan maut hitam, Black Death, saudaraku. Tahun 1300-an itu ada virus, ada bakteri pes, saudaraku, yang dari tikus dan lain-lain, dan mengakibatkan kira-kira sepertiga penduduk dunia mati, saudaraku. Saudara bisa bayangkan, sepertiga. Dan Eropa butuh, maksudnya sepertiga di Eropa, saudara. Eropa butuh 100 tahun untuk kembali ke jumlah semula. Karena sepertiganya mati, saudara. Desa demi desa mati semuanya, saudara. Tapi tidak selesai karena belum ditemukan obatnya. Bahkan sampai tahun 1500, Martin Luther mengalami. Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mengizinkan ya orang-orang pindah. Kalau satu desa kena, satu kota kena, mereka lari ke kota lain. Martin Luther mengizinkan jemaat ingin pindah, silakan. Tapi katanya jangan lupa, kasih tetanggamu yang sedang mengalami masalah. Berkati mereka, kira-kira demikian. Anda boleh pergi, Anda boleh menghindar daripada pandemi. Dan harus mentaati peraturan pemerintah untuk menghindarkan. Kalau kita sekarang 6M ya, masker dan lain-lain. Itu yang disampaikan Martin Luther. Tapi ketika pandemi datang ke kotanya, dia tidak mau meninggalkan kotanya. Dia ingin berdiri dengan kotanya yang terjangkit pandemi. Dia ingin melakukan sesuatu dan menolong mereka. Tidak hanya itu, saudaraku, dia menghimbau pekerja-pekerja gereja untuk tetap stay di kota dan menolong, memulihkan, membantu. Bukan tidak berisiko, saudaraku. Dia kehilangan anaknya karena ini. Mati dipanggil karena virus, karena bakteri tersebut, saudara. Bubonic tersebut. Anaknya dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang sangat luar biasa. Dia menyatakan bahwa gereja harus menyatakan kasih Tuhan. Dan kita percaya saat ini pun. Ya, ini contoh bagi kita, gereja harus menyatakan kasih Tuhan dalam situasi seperti apapun. Kita percaya proteksi perlindungan Tuhan. Tapi andai kata sesuatu terjadi, kita siap memberikan kasih kita kepada orang sekitar kita. Supaya mereka bisa lihat kasih Tuhan yang luar biasa. Kerap kali kasih itu nyata pada saat situasi yang sangat krisis. Kasih itu tampak biasa-biasa. Kalau situasinya mudah, situasinya gampang, semua orang bisa. Tapi ketika situasinya sangat sulit, situasinya membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pertaruhan,
Dan saat itu orang bisa melihat betapa dahsyatnya kasih Allah yang ada di dalam orang Kristen, saudaraku. Dan ini yang saya percaya, Tuhan ingin kita, kita umat Tuhan berdoa terjadi sesuatu, revival, orang banyak mengenal kasih Tuhan. Tapi di pihak lain kita juga ingin menyatakan kasih itu di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kegelapan, bahwa kita mengasihi, kita siap memberikan kasih, melakukan pertolongan semampu kita apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita renungkan firman Tuhan, Tuhan memanggil para panglimanya dan bermacam-macam reaksi. Tuhan memanggil umatnya. Tuhan memanggil gerejanya untuk bertindak, untuk cry for revival, untuk menangis berdoa. Tapi tidak hanya berdoa. Ketika Tuhan bersuara, mereka segera entering the battle. Mereka segera masuk dalam peperangan. Mereka tidak hanya berpangku tangan, saudaraku. Mereka tidak hanya stop pada doa. Tapi mereka mau enter the battle. Mereka masuk ke dalam pertempuran dengan segenap hati, dengan mempertaruhkan segalanya untuk menyatakan cintanya yang luar biasa kepada umat Tuhan, bahkan kepada banyak orang yang mengalami kesulitan. Mereka mau masuk ke dalam peperangan. Mereka tidak hanya berpangku tangan atau melihat dari kejauhan dengan ketakutan, bahkan lari menghindar. Tidak, saudara. Mereka masuk ke dalam peperangan. Sama dengan orang-orang Israel. Pada saat itu, pada saat Deborah, kita lihat lagi beberapa hal, saudaraku, dari kisah Deborah ini. Kata firman Tuhan dari ayat 12, bangunlah, bangunlah, Deborah bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan giringlah tawanan, hai anak Ahinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikut engkau. Ya, suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima. Dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerat. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Ya, mereka menyerbu. Kalau saudara lihat di ayat yang saya bacakan tadi, dikatakan di antara 40.000 orang Israel, sebelumnya dikatakan tidak ada tombak, tidak ada pedang. Ini kondisi ketika mereka dilucuti oleh musuh. Mereka tidak. Dan kalau kita baca di pasal 4, mereka suku Efraim datang dengan membawa tongkat pengerah. Mereka bawa tongkat untuk gembala itu. Mereka punya tombak, tapi mereka punya tongkat. Mereka pakai itu untuk berperang, saudaraku. Dan ini sangat luar biasa, saudara. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Mereka dengan berani masuk. Tuhan sudah janjikan kemenangan dan mereka masuk. Meskipun peralatannya seadanya, hanya dengan tongkat mereka masuk. Ini dikatakan mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Nggak semua mau masuk, saudaraku yang kasih. Ya, ada suku-suku yang mau masuk. Ada pemimpin-pemimpin yang mau masuk. Tapi ada yang tidak mau. Ya, mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku-suku Ruben ada banyak pertimbangan. Nah, ini ada satu suku-suku Ruben. Ini rupanya pedagang, peternak, saudaraku. Ternaknya banyak. Dia nimbang kalau dia perang, ternaknya mati. Wah, rugi besar katanya kira-kira. Mereka berpikir demikian. Ya sudah, kasih uang aja, udahlah. Prajurit perang sana kita kirim uang. Kita nggak usah ikut perang. Ya, mereka banyak pertimbangan. Pertimbangan ekonomi, pertimbangan ketakutan, dan sebagainya. Mereka tidak dengar suara Tuhan. Saya percaya, saudaraku, Tuhan bersuara kepada umatnya untuk bergerak masuk dalam medan pertempuran. Untuk masuk membantu. Untuk memberikan apa yang bisa kita berikan dengan nyata. Bukan hanya sekedarnya. Tapi banyak orang seperti suku Ruben ini hanya ingin sekedarnya. Mereka bukan tidak terlibat sama sekali. Mereka terlibat tapi seadanya, saudaraku. Orang Gilead katanya tinggal diam di seberang sungai Jordan. Ini suku yang suka dagang di sungai juga. Kita tahu sungai itu jalur transportasi. Biasanya kalau jalur transportasi seperti sungai dan pantai adalah tempat perdagangan, tempat orang bertransaksi. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Ini biasa pedagang-pedagang ini yang sulit diajak perang, ya. Karena asik menikmati dagangannya. Karena banyak keuntungan. Mereka ngitung akan kehilangan banyak keuntungan. Sehingga mereka tidak mau ikut berperang.
Tetapi suku Zebulun ya bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang dan sebagainya, saudaraku. Kalau kita lihat lagi, jadi saudaraku, ada banyak orang banyak pertimbangan, saudara. Dan saya lihat banyak orang yang tidak mau masuk peperangan dengan all out. Dan mereka ingin ikut perang tapi seadanya. Bahkan melihat dari kejauhan. Kalau agak aman mereka maju, kalau kurang aman mereka mundur. Dan mereka ingin sekedarnya saja melihat dari jauh. Saya berharap tidak ada satu jemaat Tuhan di GKD kita yang mendengarkan firman Tuhan ini yang seperti suku Ruben yang banyak pertimbangan, yang seperti suku Gad ya, Dan yang tidak mau berperang, tapi kita seperti suku Zebulun, Efraim ya, tidak seperti suku Dan, suku orang Gilead yang tinggal di seberang yang asik. Tuhan ingin kita semua bergerak dan maju. Kemudian kita lihat juga saudaraku, firman Tuhan katakan dari ayat yang kedua tiga, kutukilah kota Meros. Ada satu kota yang dikutuki. Firman malaikat Tuhan, malaikat Tuhan bilang, kutuki kota Meros, kutukilah habis-habisan dunia karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Nah, saya ingin sampaikan begini, saudara. Tuhan bersedih dengan situasi. Tuhan ingin mengubahkan keadaan. Tuhan menyuruh umatnya untuk berperang, mengubahkan keadaan. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan seketika. Dia berkuasa, dia sanggup. Tapi Tuhan beri kehormatan umatnya untuk bergerak mengubahkan keadaan. Dia beri kehormatan umatnya dipakai sebagai alat untuk mengubahkan keadaan. Dia ingin umatnya bergerak maju dalam peperangan dengan segenap hati. All out, berani mempertaruhkan segalanya masuk dalam peperangan. Tapi ada banyak orang yang tidak mau, saudara. Ada banyak pertimbangan. Ada yang ikut perang tapi sekedarnya, saudara. Ingat baik-baik. Kata Tuhan, kutuki kota Meros. Kenapa kota ini kutuki, saudara? Karena mereka nggak mau masuk perangnya Tuhan. Sementara Tuhan ingin lakukan perubahan. Perang ini karena cinta, karena kasih. Gereja Tuhan harus penuh kasih untuk kotanya, untuk bangsanya, harus penuh kasih untuk tetangganya. Kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi saksi, menyatakan kasih Kristus untuk mengubahkan keadaan, saudaraku. Tapi ada banyak orang yang senang diam saja, masa bodoh, apatis, egois. Mereka hanya mengerjakan pekerjaannya. Mereka memberi sekedarnya. Mereka bergerak sekedarnya, saudara. Saya percaya kita pasukan Tuhan ingin masuk. Saya bersyukur kita punya PPC COVID. Dan banyak orang bergerak. Ada yang di depan, ada yang di gas depan, belakang. Semua dengan segenap hati. Tapi masih terlampau sedikit, saudaraku. Ada banyak lagi yang Tuhan mau lakukan. Kita butuh semua ambil bagian dengan segenap hati. Kita punya dua peperangan besar, saudaraku. Yang satu, COVID untuk mengubahkan bangsa ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, juga kita sedang perang untuk GKD Center, saudaraku. Dan saya rindu semua masuk peperangan. Semua entering the battle. Jangan hanya penonton dari kejauhan. Jangan hanya penonton yang sekedarnya memberi, saudaraku. Tapi semua saya ingin ambil bagian masuk ke dalam perangnya Tuhan. Karena Tuhan bilang, ada satu kota yang Tuhan kutuki kota Meros. Ini ada di firman Tuhan, saudara. Dia tidak sama sekali membantu Tuhan ketika Tuhan perang. Apakah peperangan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini oleh gereja Tuhan bukan perangnya Tuhan? Saya ingin bilang ini perangnya Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Apakah GKD Center bukan perangnya Tuhan? Saya ingin bilang ini perangnya Tuhan. Kita bergumul lama untuk ini. Dan kita rindu juga revival melalui hal ini, saudara. Saudara ini kasih Tuhan. Saya ingin ajak semua barisannya Tuhan. Semua umat Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan diam-diam saja kayak penduduk dusunan. Ada peperangannya Tuhan. Untuk GKD Center, ada peperangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Dan Tuhan ingin kita semua berduyun-duyun masuk perang dengan segenap hati memberikan apa yang bisa kita berikan untuk mengubahkan keadaan. Jangan diam-diam saja, saudara. Saya ingin ajak siapapun, saudara, jemaat Tuhan. Mari
kita. Mari masuk peperangan dengan apa? Mereka tidak minta senjata. Mereka belum punya tombak, belum punya pedang. Tapi mereka masuk dengan tongkat perak. Dengan apa yang ada mereka masuk, saudara. Kita mungkin tidak punya banyak hal. Tapi kita bisa memberikan apa yang ada dan masuk. Mari saudaraku, jangan seorang pun tinggal diam. Duduk diam-diam saja. Jadi penonton. Memberi Allah kadarnya. Tapi semua masuk peperangan dengan total all out. Berikan apa yang ada pada kita. Karena ini perangnya Tuhan. Dan kita akan bersama-sama lihat kemenangan, kemuliaan Tuhan. Haleluya, saudaraku, terpuji nama Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kita jemaat Tuhan, mau ambil bagian. Masuk dalam perangnya Tuhan dengan segenap hati. Dengan seluruh keberadaan kita. Dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam gereja, melalui gerejanya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Bagi kami gereja, bagi kami umat-Mu. Kami percaya tangan-Mu yang ajaib ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sedang berperang mengubahkan keadaan. Dan Engkau memakai kami umat-Mu. Kami mau ambil bagian. Tolong kami semua. Saya undang setiap jemaat Tuhan datang pada Tuhan. Renungkan diri saudara di hadapan Tuhan. Mungkin kau ambil bagian, tapi setengah-setengah. Mungkin kau hanya jadi penonton melihat dari kejauhan. Melihat teman-temanmu berperang mati-matian, tapi kau tidak berbuat apa-apa. Mungkin kau juga berbuat sedikit, tapi terang temanmu habis-habisan di sana. Saudara. Saya ingin semua all out. Dan sama-sama beroleh mahkota kemuliaan Tuhan. Karena kita tidak hanya sekedarnya. Lawat setiap hamba-hambamu, anak-anakmu di gereja kami Tuhan. Jangan seorang pun diam-diam saja. Tapi masuk dalam battle, masuk dalam peperangan. Mengejar visi yang Tuhan berikan. Ada visi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah api Tuhan. Dan utusan Tuhan, pergilah ke dunia ini. Pergilah ke sekeliling saudara. Buka mata saudara. Sembuhkan yang sakit. Hibur yang berduka. Ya, lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Berkati yang kesusahan. Nyatakan kasih-Mu yang ajaib. Ambil bagian saudara dalam GFAD Center dengan segenap hati. Beri dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Kami berkati juga bangsa Indonesia. Presiden kami, Jokowi, diberkati. Terima kasih untuk hikmat yang luar biasa. Berkati dia memimpin bangsa kami. Terima kasih kami sudah keluar dari resesi ekonomi. Dan kami percaya kami keluar sebagai pemenang dari COVID ini. Indonesia diberkati, gereja-Mu diberkati, gereja-Mu jadi terang. Terpuji nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pesan Tuhan yang luar biasa untuk kita semuanya. Untuk terus mengejar panggilan Tuhan. Dan terus bergiat di dalam panggilan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kami mengingatkan kembali untuk link persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Dapat scan melalui QRIS, BCA, GoPay, OVO, atau Dana atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening BCA di nomor 586-030-552 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, membawa persembahan kepada Tuhan, saya akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami menerima segala firman yang Tuhan sudah berikan hari ini. Dan kami mengimaninya Tuhan. Itu menjadi tugas dan panggilan kami. Kami tidak mau lelah. Kami mau terus berjalan. Kami mau terus berjalan memandang Engkau Tuhan saja. Karena anugerah-Mu cukup bagi kami semuanya. Tuhan, pada hari ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah diberikan dan akan diberikan. Kiranya menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan atas bumi ini, atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan berkati kehidupan keluarganya.
Tuhan berkati setiap kehidupan pekerjaannya. Tuhan memberkati bisnis dan pelayanannya. Luar biasa Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.